Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dengan NIM 2422151. Hari ini saya akan mempresentasikan materi mata kuliah manajemen operasional dengan topik total quality management, peramalan, Six Sigma, dan metodologi. Presentasi ini juga akan membedah penerapan pengendalian mutu dan peramalan dalam sistem operasi, serta studi kasus perhitungan DPMO. Materi ini disampaikan di bawah bimbingan Bapak Nanda Narendra Mufano, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Baik, saya masuk di materi pertama. Saya akan menjelaskan tujuan presentasi. Ada 4 tujuan utama presentasi ini. Yang pertama itu ada memahami konsep dasar total quality management yang dimana menjelaskan konsep, prinsip, dan elemen mutu terpadu dalam mendukung kinerja operasional perusahaan. Dan yang kedua ada menguasai teknik peramalan atau forecasting yang dimana membedah jenis, metode, dan ukuran akurasi peramalan sebagai dasar perencanaan produksi dan permintaan. Dan yang ketiga ada menganalisis Sigma dan DPMO, memahami filosofi Six Sigma serta cara menghitung Defense per Million Opportunities atau DPMO dan level Sigma. Dan yang terakhir ada menerapkan metodologi DMAIC, mengaplikasikan tahap Define, Measure, Analyze, Improve, dan Control pada studi kasus manajemen operasional nyata. Selanjutnya, konsep dasar TQM atau Total Quality Management, yang dimana adalah pendekatan manajemen yang berorientasi pada peningkatan mutu produk, jasa, dan proses secara berkelanjutan dengan melibatkan seluruh anggota organisasi, bukan hanya divisi tertentu seperti quality control. Ada 4 fokus utama TQM. Yang pertama ada kepuasan pelanggan sebagai orientasi utama. Semua aktivitas perusahaan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang kedua, ada perbaikan berkesinambungan atau continuous improvement. Mutu tidak pernah dianggap selesai, selalu ada ruang untuk lebih baik. Yang ketiga, itu ada keterlibatan penuh seluruh karyawan atau mutu adalah tanggung jawab bersama. Yang terakhir ada pengambilan keputusan berbasis data dan fakta, bukan asumsi semata. Yang selanjutnya ada prinsip dan elemen pokok TQM. Yang pertama, fokus pelanggan. Kualitas ditentukan oleh persepsi pelanggan, baik internal maupun eksternal, bukan oleh standar internal semata. Yang kedua, ada perbaikan berkelanjutan atau Kaizen yang biasa dilakukan melalui siklus plan DU check X atau PDCA. Yang ketiga, ada keterlibatan total, seluruh tingkatan organisasi bertanggung jawab atas mutu. Yang keempat, ada manajemen berbasis proses. Mutu dijaga melalui standarisasi proses kerja, bukan hanya inspeksi di akhir produksi. Yang kelima, ada pendekatan berbasis data, yang dimana keputusan perbaikan didasarkan pada data statistik. Dan yang keenam, ada kemitraan pemasok, yang dimana membangun hubungan jangka panjang dengan pemasok agar mutu bahan baku tetap konsisten. Selanjutnya, ada peramalan atau forecasting dalam manajemen operasi. Peramalan adalah proses memperkirakan kondisi permintaan di masa depan berdasarkan data historis dan penilaian sebagai dasar perencanaan kapasitas, produksi, dan rantai pasok. Ada 2 klarifikasi utama. Yang pertama, peramalan kualitatif yang dimana digunakan saat data historis terbatas mengandalkan penilaian ahli seperti metode Delphin, Jury of Executive Opinion, dan survei pasar konsumen. Kedua, ada peramalan kuantitatif, yang mana menggunakan data historis dan model matematis seperti moving average, exponential smoothing, and regress linear. Selain itu, peramalan juga dibedakan berdasarkan horizon waktu jangka pendek kurang dari 3 bulan untuk penjadwalan dan pembelian.
Jangka menengah 3 bulan sampai 3 tahun perencanaan kapasitas. Jangka panjang lebih dari 3 tahun untuk perencanaan produk dan fasilitas. Selanjutnya ada metode peramalan kuantitatif. Berikut 4 metode peramalan kuantitatif yang umum digunakan. Yang pertama ada moving average, menghitung rata-rata beberapa periode terakhir untuk memuluskan fluktuasi data. Yang kedua, weighted moving average, mirip moving average tetapi memberi bobot lebih tinggi pada data terbaru. Dan yang ketiga, exponential smoothing, yang dimana menggunakan pembobotan eksponensial yang menurun terhadap data histori sehingga data terbaru lebih berpengaruh. Dan yang keempat ada regresi linear atau time series, memodelkan tren data terhadap waktu dengan persamaan Y sama dengan A plus BX. Lanjut. Di sini ada mengukur akurasi peramalan. Setiap hasil peramalan pasti mengandung kesalahan yang dihitung dari selisih nilai aktual dikurangi nilai ramalan. Ada 3 indikator utama untuk mengukur akurasi peramalan. Ada MAD atau Mean Absolute Deviation. Rata-rata nilai absolut dari seluruh kesalahan peramalan. Yang kedua, MSE atau Mean Squared Error. Rata-rata dari kuadrat seluruh kesalahan, sehingga kesalahan besar mendapat bobot lebih berat. Yang ketiga, ada MAPE atau Mean Absolute Percentage Error. Rata-rata kesalahan absolut yang dinyatakan dalam bentuk persentase sehingga mudah dibandingkan antar produk atau periode. Semakin kecil nilai-nilai ini, semakin akurat metode peramalan yang digunakan. Selanjutnya, ada konsep Six Sigma dan DPMO. Six Sigma adalah metodologi pengendalian dan peningkatan kualitas berbasis statistik dengan tujuan meminimalkan variasi proses hingga mendekati nol. Target idealnya adalah 3,4 cacat per juta peluang. Di bagian DPMO atau Difference per Million Opportunity adalah indikator yang mengukur jumlah cacat per 1 juta kesempatan terjadinya cacat. Nilai DPMO ini kemudian dikonversi menjadi lebih sigma yang menunjukkan seberapa baik kapabilitas proses produksi kita. Selanjutnya, Anda akan masuk di bagian metodologi DMIC. Ada 5 kerangka kerja tahap dalam Six Sigma. Yang pertama adalah defines, yang dimana mendefinisikan masalah, tujuan proyek, dan kebutuhan pelanggan yang disebut CTQ atau Critical to Quality. Yang kedua adalah measure, yang dimana mengukur kinerja proses saat ini termasuk menghitung DPMO dan level sigma awal. Yang ketiga adalah analis, yang dimana menganalisis akar penyebab masalah, biasanya menggunakan diagram fishbone atau diagram Pareto. Yang keempat adalah improve, merancang dan menerapkan solusi perbaikan untuk mengurangi cacat atau variasi. Dan yang terakhir ada control, yang dimana mengendalikan dan memantau proses agar hasil perbaikan tetap terjaga secara berkelanjutan. Kelima tahap ini berjalan secara berurutan dan saling berkaitan. Baik, selanjutnya. Saya akan melanjut di bagian penerapan DMIC dan perhitungan DPMO. Sekarang kita masuk ke contoh perhitungan DPMO secara langsung. Misalkan jumlah unit yang diperiksa adalah 1000 unit dengan karakteristik kritis atau CTQ sebanyak 4 per unit dan ditemukan 25 cacat. Nilai DPMO 6.250 ini setara dengan proses pada level sigma sekitar 4,0. Artinya, proses masih memiliki ruang perbaikan menuju target 6 sigma, yaitu 3,4 DPMO. Sebagai ilustrasi, setelah dilakukan perbaikan bertahap, DPMO bisa turun dari 113.445 sebelum perbaikan menjadi 62.000 setelah improve tahap pertama, 34.000 setelah improve tahap kedua hingga akhir 20.224. Selanjutnya ada di integrasi materi, yang dimana ketiga materi yang sudah dibahas TQM, peramalan, dan Sigma
DMIC sebenarnya saling melengkapi dalam siklus manajemen operasional. Peramalan menjadi dasar perencanaan. TQM membangun budaya mutu secara menyeluruh, dan Six Sigma beserta DMIC menjadi alat teknis untuk mengeksekusi perbaikan berbasis data. Alurnya bisa digambarkan sebagai peramalan, TQM, Six Sigma, dan DMIC. Tujuan akhirnya adalah pengambilan keputusan operasional yang akurat, efisiensi, dan tetap berorientasi pada kepuasan pelanggan. Kita masuk di studi kasus, yang dimana penerapan Six Sigma DMIC pada UKM produk kursi. Sebagai contoh penerapan nyata, ada studi kasus penerapan metode Six Sigma DMIC untuk pengendalian kualitas produk kursi pada usaha kecil menengah dengan tujuan menurunkan tingkat kecacatan produksi. Yang pertama ada pada tahap defines ditentukan objek penelitian dengan tingkat cacat tertinggi berdasarkan Voice of Customer atau VOC. Pada tahap measure, diukur jenis cacat yang paling dominan menggunakan diagram Pareto. Lalu dihitung nilai DPMO dan level sigma. Yang ketiga, pada tahap analis, dianalisis akar penyebab cacat menggunakan CTQ dan diagram Fishbone. Pada tahap improve dan control, dirumuskan usulan perbaikan dengan pendekatan 5W plus 1H untuk memastikan perbaikan berkelanjutan. Hasilnya, pendekatan di MIC berhasil mengidentifikasikan penyebab utama kecacatan dan merancang perbaikan agar tingkat sigma proses produksi meningkat. Baik, sampai di sini penjelasan materi dari saya. Sekarang saya buka sesi tanya-jawab. Silahkan jika ada yang mau bertanya. Perkenalkan, nama saya Novianti Andrana Nurahmi. Izin bertanya, jika hasil peramalan jangka pendek dan jangka panjang saling bertentangan, misalnya permintaan turun jangka pendek tapi tren jangka panjang naik, bagaimana manajer operasional sebaiknya memprioritaskan keputusan produksi? Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab ya. Sebenarnya prioritas sebaiknya itu bergantung pada sifat keputusan. Jika menyangkut kapasitas produksi atau investasi fasilitas, yang dimana bersifat sulit dibalik, tren jangka panjang harus menjadi acuan utama. Namun untuk keputusan operasional harian, harus seperti penjadwalan pembelian bahan baku, sinyal jangka pendek harus diikuti agar tidak terjadi kelebihan stok. Yang dimana praktik terbaiknya itu rolling forecast, tetap berinvestasi sesuai tren panjang, tapi menyesuaikan volume produksi taktis mengikuti sinyal pendek sehingga perusahaan tidak salah arah maupun salah kecepatan. Apakah diterima? Baik, terima kasih penjelasannya. Terima kasih, sama-sama. Saya ingin bertanya. Saya. Perkenalkan, saya Hanita Rahmawati. Saya ingin bertanya, TQM menekankan keterlibatan seluruh karyawan, bukan hanya divisi quality control. Menurut Anda, tantangan apa yang paling mungkin muncul saat organisasi mencoba menggeser budaya mutu adalah tanggung jawab QC menjadi mutu adalah tanggung jawab semua orang? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab sebagai tantangan utama itu resintesin psikologi itu karyawan non QC sering merasa mutu bukan urusan mereka karena secara historis tanggung jawab itu melekat pada satu divisi. Selain itu, muncul masalah akuntabilitas yang kabur ketika semua orang bertanggung jawab. Kadang tidak ada yang benar-benar merasa memiliki masalah saat terjadi cacat. Solusinya biasanya butuh perubahan sistem insentif atau KPI mutu di setiap departemen. Bukan hanya QC dan kepemimpinan yang konsisten memodelkan perilaku tersebut, bukan sekedar slogan. Apakah jawabannya diterima? Sangat amat diterima. Terima kasih. Terima kasih. Apakah ada yang bertanya lagi? Saya. Oke, silahkan. Baik, pada studi kasus UMKM produksi kursi, DMX diterapkan untuk UMKM skala kecil. Apakah metodologi yang dirancang untuk industri manufaktur besar seperti Six Sigma dari Metrole atau GI sepenuhnya cocok diterapkan pada UMKM dengan sumber daya terbatas, modifikasi apa yang mungkin diperlukan? Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab. Metodologi ini perlu disederhanakan agar sesuai kapasitas UKM, misalnya penggunaan alat analisis yang lebih sederhana, Pareto atau Fishbone seperti pada studi kasus kursi, dibandingkan tools statistik kompleks DOI, regresi multivariat.
yang lazim di industri besar. Selain itu, UMKM umumnya tidak memiliki tim black belt atau green belt khusus sehingga penerapan DMIC itu biasanya dilakukan secara paruh waktu oleh pemilik atau manajer operasional. Modifikasi ini membuat DMIC versi UMKM lebih berbasis observasi langsung dan data manual dibanding sistem pengumpulan data otomatis di pabrik besar. Apakah jawabannya sudah diterima? Sudah, kasih. Terima kasih atas pertanyaannya semuanya. Baik, saya akan masuk di bagian kesimpulan. Sebagai penutup, ada 4 poin kesimpulan dari presentasi ini. Yang pertama ada TQM membangun fondasi budaya yang menyeluruh melibatkan seluruh organisasi untuk meningkatkan kepuasan pelanggan secara berkelanjutan. Yang kedua ada peramalan yang akurat, yang dimana yang diukur melalui MAD, MSE, dan MAPI menjadi dasar perencanaan produksi, kapasitas, dan rantai pasok yang efisien. Yang ketiga ada Six Sigma dengan indikator DPMO memberikan ukuran objektif terhadap kapabilitas proses dalam mencapai target mendekati zero defense. Yang keempat, metodologi DMIC menyediakan kerangka sistematis untuk mengidentifikasi, mengukur, menganalisis, memperbaiki, dan mengendalikan proses operasional. Dengan memahami keempat konsep ini secara terintegrasi, perusahaan dapat mengambil keputusan operasional yang lebih akurat, efisien, dan berorientasi pada kepuasan pelanggan. Saya masuk di referensinya. Ini dalam presentasi ini disusun berdasarkan referensi dari buku dan jurnal ilmiah, diantaranya Heiser dan Render mengenai manajemen operasi, Vincent Garbers mengenai Total Quality Management, serta beberapa jurnal terkini terkait penerapan TQM, Forecasting, dan Six Sigma di MIC pada berbagai studi kasus industri. Dan presentasi yang dapat saya sampaikan, terima kasih atas perhatian dan waktu yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.